أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأولاده وأهل بيته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Hadratul muhtaramin, sidang Jumat kaum muslimin dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tiada kata yang paling patut dan pantas sebagai hamba Allah yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat hamdalah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dan kita bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita, yang pada akhirnya pada hari ini, pada tahun ini, alhamdulillah, dengan izin serta ridha Allah memberikan kita ni'matul iman wal islam wa ni'matus sihah wal farah. Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, yang pada akhirnya kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang kita lakukan, sebagaimana yang kita kerjakan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bahwa seluruh amal ibadah itu senantiasa diijabah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita sebagai hamba Allah apabila kita sudah melaksanakan ibadah lalu Allah Subhanahu wa taala tidak terima, tidak ijabah semuanya. Betapa ruginya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saudara kita yang belum melaksanakan ibadah, yang pada dasarnya mereka sangat-sangat ingin, sangat-sangat ingin untuk melaksanakan ibadah itu, akan tetapi petunjuk Allah, hidayah Allah belum ada, sehingga mereka belum mampu juga untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan ini, sekali lagi senantiasa ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, sejenak khatib mengajak kita untuk selalu tetap menjaga dengan setinggi-tingginya
dan meningkatkan kualitas keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita semakin yakin bahwasanya betapa besar, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha sucinya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai saat ini berada pada bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal dengan bulan Rajab, atau salah satu di antaranya adalah Ashhurul Hurum, terdiri daripada 4: Rajab, Sa'ban, Ramadan, dan bulan Muharram. Tidak terasa bagi kita. Jadi pada bulan yang agung ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat dan martabat derajat daripada hambanya, yaitu mengisra dan mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah perayaannya nanti kita akan dengarkan bersama ketika kita mengundang dai-dai kita dari luar, memberikan tausiah yang luas untuk pemahaman bagaimana yang sebenarnya Isra dan Mi'raj. Tapi sebagai khatib berkewajiban untuk menyampaikan supaya kita yakin dan seyakin-yakinnya, sebab perjalanan Isra Mi'raj ini kalau diukur kepala kita, EQ kita tidak mampu untuk menerimanya, bahwasanya itu adalah terjadi, dan kita yakin bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah dilandasi dengan iman. Sekali lagi, dilandasi dengan iman yang kuat. Kita yakin dan percaya apa yang Allah lakukan terhadap hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Bani Israil ayat 1, ayat itu dimulaikan dengan kalimat subhana. Saya bacakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat 1 pada surah Bani Israil, ayat itu dimulaikan dengan kalimat subhana. Kalau kita berbicara bahasa, dalam logikanya bahasa Arab, kalau kita kenal, kalau kita sudah santri, kita mengenal bahasa Arab, bahwasanya kalimat subhana itu adalah maf'ul mutlaq li fi'lin mahzuf wa taqdir yusabbihu subhana. Usabbihu fi'lun mudhari, subhana maf'ulun bih. Makna yang terkandung di sini adalah subhana yang mengandung makna maha suci Allah, ditakdirkan dengan kalimat usabbihu. Sebagai hamba Allah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan dengan kalimat usabbihu maknanya adalah aku akan sucikan, akan sebagaimana kesucian. Lantas Allah mulaikan ayat ini dengan kalimat subhana. Betapa maha sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi asra bi'abdihi,
yang telah memperjalankan bi'abdih, kalimat abdun. Jadi ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bi'abdih, yaitu sekalian ruh dan jasadnya. Sebab apa yang dikatakan hamba di sini dalam ilmu balaghah lengkap, jasad dan ruh kita. Pantas Allah katakan bi'abdi dengan kalimat abdun. Ada sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa di mana beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ruhnya saja. Namun itu adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan standar Al-Qur'an surah Bani Israil ayat 1 ini, dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya benar-benar Allah memperjalankan hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjidil aqsa langsung ke sidratul muntaha. Untuk apa sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Betapa maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, yaitu untuk menerima perintah salat itu. Luar biasa sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dihitung secara pikiran, kalau tidak diukur dengan keimanan kita, mustahil kita tidak akan mampu untuk menerimanya itu. Betapa maha besarnya Allah, betapa maha sucinya Allah yang mampu dalam seperjalanan satu malam dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, sampai menjelang fajar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kembali ke tempat. Ini adalah perjalanan yang diukur dengan keimanan kita, di mana Allah yang maha suci, Allah yang maha besar memperjalankan hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kaji sejenak ayat ini. Ayat ini lebih daripada 1000 macam ilmu yang kita dapat dengan satu ayat. Jangankan kita kaji ayat ini hanya satu malam, 1 jam, 1 malam, atau 10 jam. Betapa maha suci dan maha besarnya Allah hanya satu ayat. Kalau kita kaji ayat ini secara mendalam 10 tahun, kita kaji ayat ini, belum tentu dengan kemampuan pikiran kita akan tuntas membahas satu ayat ini. Betapa maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam ayat ini, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu tadi ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, matematik, semuanya dengan sebab Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, semuanya mencakup di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pantas gara-gara Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ayatnya dengan dimulaikan dengan kalimat subhana. Kenapa ayat ini di dalamnya rahasia, di dalamnya Rasul diperjalankan dalam 1 hari 1 malam, dalam 1 malam, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1 malam, menjelang subuh kembali. Gara-gara ayat ini, kenapa orang Amerika bisa keliling planet-planet, bisa naik ke bulan, Merkurius, Venus, Uranus, dan seluruhnya. Amerika bisa mampu seperti itu dengan sebab mengatakan, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Orang Rusia bisa membuat pesawat, ya,
Orang Rusia bisa membuat pesawat, orang Jepang bisa membuat pesawat, orang Cina bisa membuat elektronik yang begitu canggih. Dengan HP bisa mendata seluruh dunia ini. Dengan HP yang begitu canggih, kita bisa data seluruh dunia ini. Ini apa sebabnya? Dengan sebab Allah turunkan ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari situ kita yakin. Nah, insya Allah, mudah-mudahan ya, dengan keimanan yang kita ada pada diri kita, mudah-mudahan mampu untuk mencerna, semakin yakin dan semakin beriman setinggi-tingginya betapa maha sucinya Allah, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah perjalanan Isra dan Mi'raj ini nanti akan datang kajian-kajian ulang betapa maha sucinya Allah memperjalankan hambanya. Insya Allah kalau kita bahas kenapa baginda Rasulullah diangkat, satu hari satu malam kita bahas, tidak akan sampai sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita belum puas. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan bahas ayat ini lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kita mampu untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian daripada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul basir. Allahumma shalli ala